Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe. Saya dari kelas 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi hukum pidana pertemuan ketiga yang didoseni oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tindak pidana atau strafbar feit atau bisa juga disebut delik adalah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan lain-lain. Alasannya yang pertama, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP atau tindak pidana, disingkat menjadi TP. Yang kedua, semua instalasi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Dan ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang TP ekonomi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang TP narkotika dan seterusnya gitu ya. Lalu selanjutnya, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau bisa juga criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Selanjutnya, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Yang selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu ada dua. Yang pertama unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Bila unsur objektif terdiri dari perbuatan atau kelakuan, yang berikutnya ke akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik atau tindak pidana. Selanjutnya unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat TP, unsur yang memberatkan, lalu unsur tambahan yang menentukan TP atau tindak pidana. Lalu isi untuk unsur subjektif adalah kesengajaan atau dolus, kesengajaan atau dolus ya. Lalu berikutnya kealpaan atau culpa, atau juga bisa dalam istilah yang lainnya lalai gitu, karena kelalaian. Yang berikutnya niat atau forenemen. Yang berikutnya juga ada maksud atau ogmerk. Lalu ada dengan rencana terlebih dahulu atau met for beda c radek. Lalu kemudian ada perasaan takut atau fresh. Nah, perasaan takut di sini semacam seperti mempunyai kelainan atau traumatik atau apalah gitu, semacam seperti itu. Lalu berikutnya mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik. Nah, meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut hukum, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Berikutnya harus dibuktikan di pengadilan. Lalu apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Jadi kalau tidak ada bukti yang kuat, si terdakwa ini harus bebas. Si hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu kemudian ada elemen atau unsur delik, terdiri dari tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan atau juga bisa kelalaian. Yang berikutnya harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik.
Lalu ada penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Kembali lagi, jadi bila si barang bukti ini atau si yang diadili ini kurang kuat gitu ya, ininya harus dibebaskan gitu. Apalagi hakim kalau merasa ragu harus dibebaskan gitu, ini si terdakwa ini. Nah, kemudian ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana gitu. Ini ada yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, saya bacakan dulu. Pasal 351. Pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan ayat kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Lalu kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281. Saya bacakan lagi. Pasal 281 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang ke-1, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Nah, yang ini lengkap. Contohnya di pasal 362, saya bacakan. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, dari ketiga teknik cara merumuskan tindak pidana ini ada perbedaannya gitu. Jadi masing-masing mempunyai sifatnya tersendiri gitu. Kalau bagi saya ini si pasal-pasal ini gitu ada sifatnya tersendiri. Ada yang memang hanya menyebutkan kualifikasinya tanpa menyebut unsur-unsurnya. Ada juga yang cuman unsur-unsurnya saja tanpa ada kualifikasinya. Dan ada juga yang lengkap gitu, memberikan kualifikasi, unsur-unsurnya gitu, serta nama yuridisnya gitu. Nah, kemudian subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum begitu. Selanjutnya manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus gitu. Korporasi itu jadi semacam sekelompok orang atau gerombolan orang atau organisasi atau PT lah yang kayak gitu ya. Jadi untuk tindak pidana umum dan khusus kalau ada manusia dan korporasi gitu. Lalu kemudian ada jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama menurut KUHP, kejahatan, buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Nah, dari pasal 104 sampai 488 ini mengenai kejahatan semua begitu. Nah, yang kedua ini pelanggaran. Ada di buku ketiga gitu. Jadi
dari pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Di buku 3 ini semuanya tentang pelanggaran di situ. Di sana dijabarkan semuanya ada. Pokoknya semuanya tentang pelanggaran di buku 3. Yang di buku 2 semuanya tentang kejahatan gitu. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran gitu. Contoh sanksi pelanggaran, misalkan kita di jalan lagi menggunakan motor gitu, mengendarai motor, kita tidak memakai helm, lalu kita dikasih sanksi gitu. Ya kan itu sanksinya kan tidak berat gitu. Berbeda dengan kejahatan, misalkan kita merampok atau membunuh atau memperkosa, nah itu bakal pasti berat gitu. Ada perbedaannya dari sana, lumayan signifikan lah menurut saya gitu. Lalu selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan itu adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang gitu. Lalu kemudian menurut doktrin, yang pertama delik formil dan delik material. Kemudian ada delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionem komisa. Lalu ada delik dolus dan delik culpa. Culpa itu yang tadi, yang lalai. Selanjutnya delik tunggal dan delik berganda. Lalu ada delik aduan dan bukan delik aduan. Kemudian ada delik politik dan delik umum. Lalu yang terakhir ada delik khusus dan delik umum gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terdapat beberapa kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.